Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh bangun dari tempat tidur dan kita dianugerahi tubuh yang sehat dan hari yang baru. Sebelum kita memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah memimpin kami sepanjang malam dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan dan kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa, berbicara kiranya kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-41. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-41, demikianlah firman Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, setiap orang dikenal karena banyak hal. Di dalam Alkitab, Nuh itu dikenal sebagai orang benar di tengah zaman yang jahat. Daud juga dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Petrus dikenal sebagai murid yang cepat berbicara. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yudas dikenal sebagai pengkhianat. Paulus dikenal sebagai pemberita Injil yang tidak mengenal takut. Dan Andreas dikenal sebagai orang yang membawa orang lain kepada Yesus. Orang pertama yang Andreas bawa kepada Yesus adalah saudaranya, yaitu Petrus. Begitu Petrus bergabung dengan murid-murid, Petrus menjadi juru bicara bagi 12 murid, dan sementara Andreas tetap tidak menonjol. Petrus dan bukan Andreas yang muncul sebagai salah satu dari kelompok 3 murid inti dari Tuhan Yesus. Kita tidak membaca tentang Andreas yang membenci Petrus, karena Petrus begitu menonjol di antara ke-12 murid. Namun sebaliknya, Andreas puas telah membawa orang kepada Yesus dan menyerahkan kelanjutannya kepada Kristus. Tidaklah heran jika Andreas yang menemukan seorang anak laki-laki yang membawa roti dan ikan yang dibawa kepada Yesus ketika Yesus memberi makanan 5.000 orang. Andreas juga membawa orang-orang Yunani kepada Yesus meskipun mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kita bisa membaca dalam Yohanes 12 ayat 20 hingga 22. Tidak ada catatan bahwa Andreas pernah berkhotbah, pernah membuat mukjizat, atau menulis salah satu kitab di Alkitab. Andreas dikenal sebagai orang yang membawa orang-orang kepada Yesus. Andreas adalah teladan yang baik bagi kita. Tugas kita bukan mengubah orang menjadi orang Kristen atau mempertobatkan mereka dari dosa mereka. Bukan. Itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah membuat orang untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Di mana tugas kita adalah membawa mereka kepada Yesus, dan Yesus yang akan melakukan karya ilahinya di dalam hidup mereka. Saudara, Andreas memberi teladan kepada kita untuk terus membawa orang-orang kepada Kristus dan biarkan Kristus yang mengubah kehidupan mereka. Sudahkah hari ini kita membawa seseorang kepada Kristus? Sudah berapakah yang sudah kita bawa datang kepada Kristus dalam anugerah-Nya sehingga mereka percaya dan mengenal Kristus? Kiranya Tuhan terus menolong, memampukan kita untuk membawa orang demi orang kepada Kristus, dan kemudian Kristus berkarya atas hidup mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat perenungan ini di mana kami kembali diingatkan bahwa tugas kami adalah membawa orang datang kepada Kristus, dan Kristus yang akan bertindak membawa orang tersebut untuk mengenal Yesus Kristus. Kiranya dalam keseharian kami, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, kiranya kami boleh terus diingatkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kami perlu bawa kepada Kristus untuk mengenal Allah yang benar itu. Mampukan kami Tuhan, dan tolong kami, anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu terus menopang kami untuk melakukan panggilan ini. Baik untuk keluarga kami yang belum percaya, teman kami, kenalan kami, sahabat kami, atau siapapun Tuhan. Agar hidup kami sungguh boleh menjadi alat yang Tuhan pakai. Berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, pekerjaan, usaha kami. Berkati Tuhan. Dan kiranya di sana pun kami sungguh boleh menjadi orang yang membawa orang di sekitar kami datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berserah dan berdoa. Amin.